Sahabat istighfar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada poin tentang pemilik kelembutan. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan tentang hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan kita sudah bahas kemudian tentang bagaimana kita harus lembut kepada diri kita. Jangan kita paksa diri kita untuk melaksanakan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Allah maha tahu bahwa memang ada batasan-batasan kemampuan seorang hamba. Maka kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, dan ketika tidak mampu maka jangan paksa diri kita. Kemudian kita juga bahas tentang bagaimana kita lemah lembut kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian daripada jiwa kita. Kelembutan kita kepada mereka akan melahirkan anak-anak yang lembut. Karena istri pun akan melakukan kelembutan pada anak-anak kita. Dan ini merupakan faktor yang akan mengantarkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga akan mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Kita bisa berkumpul dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, sahabat Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas tentang kelemah lembutan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat lemah lembut itu harus ada pada setiap juru dakwah. Harus ada pada setiap orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang manusia itu suka dengan kelembutan. Nggak ada manusia yang suka dengan kekasaran. Tidak ada manusia yang suka dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak sopan, yang tidak lembut. Oleh karena itu, sahabat sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka berdua dengan cara berdakwah lemah lembut kepada Fir'aun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Thaha ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, maka kata Allah, ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya qaulan layyina, dengan perkataan, dengan kata-kata, dengan ucapan yang lemah lembut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan qaulan layyina, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Yang mudah-mudahan ketika kamu berbicara dengan Fir'aun dengan lemah lembut, itu akan membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun untuk bertutur kata yang lembut, tidak dengan kata kasar, tidak dengan kata yang jelek, tidak dengan perkataan-perkataan yang buruk. Karena apa? Mudah-mudahan ketika kita berkata dengan cara yang lemah lembut, itu dia ingat akan kesalahannya, ingat akan kekeliruannya, ingat akan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada ayat yang lain juga dikatakan masalah tentang dakwah Nabi Musa kepada Firaun dalam surat An-Nazi'at ayat ke-18 sampai dengan 19. Allah mengatakan, "Faqul halaka ila an tazakka." Dan katakanlah kepada Firaun, apakah kamu memiliki keinginan untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka kamu akan aku pimpin, aku ajak untuk ke jalan Rabbmu agar supaya kamu takut kepadanya. Yang menarik pada ayat ini adalah sahabat Asifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dengan kata hal. Hal ini berarti kalimat ini menunjukkan kalimat penawaran. Diajak untuk musyawarah. Berarti bahwa dakwah kepada manusia itu bukan sesuatu yang dikatakan kewajiban. Ya. Maksudnya bahwa dakwah yang dilakukan itu adalah ajakan. Jadi bukan kita maksa dia, ayo masuk ke agama Islam. Kita ajak. Memang berdakwah itu wajib bagi setiap individu, tapi ketika kita mengajak dakwah, mengajak seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara mewajibkan orang itu untuk ikut kepada dakwah kita. Tugas kita sebagai juru dakwah adalah kita menawarkan, mengajak, bermusyawarah dengan orang yang kita dakwahi, mau nggak kira-kira untuk melakukan ini. Lalu kemudian kita tawarkan, nanti saya bantu untuk kamu bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami, wahai para juru dakwah, bahwa memang kewajiban berdakwah ada pada masing-masing kita. Tetapi ketika kita berdakwah kepada orang lain, maka dakwah yang kita ajak bukan kewajiban bagi dirinya. Dakwah yang kita ajak adalah penawaran kepada dirinya, ajakan untuk sama-sama mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka indah sekali kalimat ini, faqul halaka ila an tazakka. Maka katakan kepada Firaun, apakah kamu memiliki keinginan untuk membersihkan diri? Ini kan tawaran, kalimat tawaran. Lalu kemudian nawarkan diri, kalau kamu mau memang membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maka aku akan bantu untuk mengajak kamu, ini jalannya begini caranya, langkah-langkahnya begini, amalannya harus dilakukan begini, sehingga kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Nggak boleh kita maksa orang itu, nggak boleh. Maka Allah mengatakan, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini pernyataan Allah, nggak bisa kita paksa. Maka agama kita mengatakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama ini. Nah, ini kaidah agung dalam dakwah kita, bahwa nggak boleh kita maksa, kita hanya mengajak, kita hanya menyeru. Masalah dia mau atau tidak itu urusan dia. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan kepada mereka bahwa kebenaran itu adalah datang dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Lalu kemudian diberikan kepada mereka kebebasan milih. Barang siapa ingin beriman, maka berimanlah. Barang siapa yang ingin menerima dakwah ini agar menjadi orang beriman, maka berimanlah. Barang siapa yang menolak, ya silakan. Maka kata Allah, falyakfur, biarkan dia kafir. Tugas kita hanya mengajak. Dan cara mengajak yang kita lakukan adalah dengan cara lemah lembut. Dengan cara yang lemah lembut. Nggak boleh kita maksa dengan cara-cara yang kasar. Jadi saya ulangi lagi bahwa dakwah itu adalah penawaran, bukan kewajiban. Tawarkan, tawarkan, tawarkan. Berulang-ulang kali boleh, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Jadi nggak dengan satu cara,
dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin pertama dengan ajakan, mungkin kedua dengan memberikan hadiah, mungkin ketiga dengan banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pasti kita tetap mengajak dia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat dengan cara yang lembut. Sahabat sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lakukan dengan cara yang keras, maka Allah menegaskan bahwa mereka akan kabur, akan meninggalkan dakwah kita, akan meninggalkan. Maka Rasul diajarkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya bahwa seseorang yang melakukan dakwah harus dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Jadi lintalahum. Kita harus lemah lembut dengan mereka. Dan itu memang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Semua hamba-hamba yang baik ngajak kepada jalan Allah diberikan kelemah lembutan dalam berdakwah, harus memiliki sifat lemah lembut. Lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau misalkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bersikap keras, lagi berhati kasar, lang faddu min haulik, maka orang-orang itu akan menjauh dari sekelilingmu, akan meninggalkan dakwahnya. Datang-datang, ini perbuatan ini nggak ada sunnahnya ini. Ini perbuatan ini nggak ada contoh dari Rasulullah. Ini perbuatan ini adalah bid'ah, dhalalah, sesat, masuk neraka. Ini masyarakat akan kabur, nggak akan terima dakwahnya. Masuklah kepada masyarakat dengan cara-cara yang lembut. Kalau sudah lembut, insya Allah mereka akan mendekat kepada diri kita. Tapi kalau misalkan kita dengan cara walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kalau kita keras, berhati kasar, maka akan pergi meninggalkan sekeliling kita. Dakwah kita akan ditolak oleh mereka. Fa'fu anhum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, karena itu maafkanlah mereka. Karena memang ketika kita berdakwah kepada manusia dengan cara yang lembut pun pasti ada penolakan. Pasti ada orang yang gak suka. Pasti ada orang yang berusaha menyakiti kita. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka enggak tahu ya Allah. Mereka belum paham, mereka belum sadar ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk bisa menjelaskan kepada mereka ya Allah. Ampunlah mereka ya Allah. Ini yang harus dilakukan kita sebagai seorang dai. Maka kemudian wasyawirhum fil amr, ajak mereka untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan ini. Ya, diajak musyawarah. Artinya di sini ada dialog dengan cara yang baik. Karena musyawarah itu dilakukan untuk mencari mufakat. Ya. Sehingga kemudian ketika ketemu titik temu, oh ternyata kita ada kesamaan di sini. Oh ternyata kita ada perbedaan di sini. Oh ternyata perbedaan di antara kita adalah masalah khilafiyah. Makanya kemudian akan terjadi yang dikatakan nata'awan fima ittafaqna. Akan tolong menolong dalam perkara-perkara yang disepakati. Dan kita legowo dalam perkara-perkara yang tidak disepakati. Kemudian Allah mengatakan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kamu sudah berazam, membulatkan tekad dalam perkara-perkara kebaikan tentunya di sini, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Oleh karena itu sahabat Syifa, ketika kita berdakwah, Allah memberikan rahmat kepada kita dengan sifat lemah lembut, berarti kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci kesuksesan dalam dakwah. Saya ulangi. Ketika kita berdakwah,
Dan Allah menghiasi sifat kita dengan sifat lemah lembut dalam berdakwah. Maka sesungguhnya pada saat itu Allah sesungguhnya telah memberikan kepada kita kunci-kunci kesuksesan dalam dakwah yang kita lakukan, dalam mengemban risalah Muhammadiyah untuk disampaikan kepada masyarakat. Namun apabila seorang juru dakwah bersifat kasar, bersifat keras, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan kunci-kunci kegagalan. Terlihat di hadapannya sebetulnya sudah banyak hal yang akan merintangi dakwahnya dan terlihat kegagalan dalam